Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang Al-Quran dalam pandangan Stephen Will. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Catur Elvina, Devi Septiani, dan Fitri Fatimah. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Baik, sekarang langsung saja kita bahas mengenai profil singkat Stephen Weil. Nah, dalam perkembangan studi Al-Quran kontemporer, terdapat sejumlah sarjana barat yang memberikan kontribusi penting melalui pendekatan akademik dan historis. Dan salah satu diantaranya adalah Stephen Weil. Nah, seorang orientalis asal Jerman yang dikenal luas dalam kajian bahasa Arab, filologi semitik, dan studi Al-Quran. Nah, jadi video ini itu akan mengulas secara singkat profil latar belakang akademik serta kontribusi intelektual Stephen Weil dalam dunia keilmuan Islam. Langsung saja, Stephen Weil, ia lahir pada tanggal 2 Maret 1937 dan menempuh pendidikan di beberapa universitas ternama di Eropa, seperti Universitas Bonn dan juga Universitas Hamburg. Nah, sebagai profesor emeritus di Universitas Bonn, Stephen Weil berkontribusi besar dalam pengembangan studi bahasa Arab modern, sastra Arab, serta kajian Al-Quran. Nah, pendekatan ilmiahnya itu menekankan pentingnya memahami Al-Quran dalam konteks bahasa, sejarah, dan realitas umat Islam. Nah, adapun salah satu karya pentingnya itu adalah The Quran as Text tahun 1996 yang membahas Al-Quran sebagai teks yang terus hidup dan ditafsirkan dalam berbagai konteks. Nah, jadi melalui karya dan pemikirannya, Stephen Weil berupaya menjembatani dialog antara dunia akademik barat dan tradisi intelektual Islam serta memperkaya hazanah Al-Quran kontemporer. Nah, jadi untuk memahami lebih jauh gagasan dan pendekatan yang ditawarkan Stephen Weil, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya terkait pemikiran Stephen Will terhadap Al-Quran. Nah, Stephen Will ini berpendapat ketika kita ingin mengkaji sumber ayat-ayat Al-Quran, maka kita perlu menggunakan historical kritik atau kritik historis. Maksudnya adalah ketika kita ingin memahami makna ayat-ayat Al-Quran, maka sebaiknya kita melihat konteks sejarah, sosial, kemasyarakatan ketika ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Jadi, tidak cukup dengan hanya menggunakan makna tekstual saja, atau tidak cukup jika kita hanya melihat dari pandangan linguistik saja. Seperti contohnya pada lafaz hurun, nah di situ ada tokoh lain yang bernama Luxemburg, dia memaknai lafaz hurun tersebut secara tekstual dengan makna anggur putih. Sementara lafaz hurun yang kita ketahui sekarang maknanya adalah bidadari surga. Nah, dengan pemaknaan tersebut, Luxemburg akhirnya mengklaim dan menyimpulkan bahwa Al-Quran tidaklah murni berasal dari bahasa Arab. Bahkan, ia juga mengklaim bahwa Al-Quran itu diambil dari kitab Yahudi ataupun Kristen Syria. Nah, berbeda dengan Stephen Will ketika memaknai lafaz hurun tersebut. Stephen Will mengatakan bahwa lafaz hurun tersebut bisa saja dimaknai dengan bidadari surga, karena dalam memaknainya Stephen Will menggunakan historical kritik tadi, yaitu kritik historis, di mana ia melihat konteks sejarah sosial masyarakat ketika lafaz tersebut diturunkan. Setelah diteliti, dapat diketahui ternyata ketika lafaz tersebut diturunkan, masyarakat Arab ini hidup di tengah-tengah kehidupan sosial di mana mereka memandang rendah kaum perempuan, sehingga lafaz hurun tersebut dimaknai dengan bidadari surga dengan tujuan untuk menghargai kaum perempuan. Meski demikian, Stephen Will tidak menyangkal bahwa memang terdapat lafaz-lafaz yang diadopsi dari bahasa, istilah, maupun kebiasaan dari masyarakat-masyarakat sebelumnya. Tetapi, pengadopsian tersebut tidak dilakukan secara semena-mena, melainkan telah dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Adapun pandangan Stephen Will tentang proses pewahyuan Al-Quran, ia menyatakan bahwa proses pewahyuan Al-Quran itu tidak terjadi secara sederhana, bahkan prosesnya tidak pernah dialami oleh teks lainnya. Nah, Al-Quran itu melewati fase perubahan dari bahasa ilahi ke bahasa manusia, yang kemudian melewati fase pemeliharaan secara lisan pada abad pertama, hingga akhirnya menjadi teks yang final pada abad kedua. Kritik sarjana Muslim terhadap pemikiran Stephen Will. Konsep inzal dan tanzil Stephen Will berbeda dengan konsep inzal dan tanzil yang digunakan oleh sarjana Muslim.
Konsep pewahyuan Will lebih menekankan kepada dimensi multimedia yang terkesan bertele-tele dengan konsep deritatifnya. Dasar gagasan pewahyuan yang dibawa oleh Stephen Wilt berbeda dengan gagasan pewahyuan sarjana muslim secara umum. Kajian sarjana muslim terhadap pewahyuan umumnya berdasarkan kata WHY. Para cendekiawan muslim meyakini bahwa pewahyuan memiliki beberapa dimensi, di antaranya dimensi ilahiyah, ialah proses mentransformasi dari kalamullah kepada kalam malaikat, yang disebut dengan tanzil. Setelah itu baru inzal. Inzal yaitu mentransformasi dari kalam malaikat kepada kalam insani. Baik, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.